Seorang mahasiswi melepas kaos kaki di kantor guru. Lalu dia memasukkan kertas ujian ke dalamnya. Tujuannya melakukan hal ini adalah untuk mendapatkan peringkat pertama. Lebih dari itu, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Sebelumnya, demi peringkat pertama, dia bahkan meminta bantuan teman laki-lakinya untuk mencuri kertas ujian. Bahkan memberikan janji yang tidak bisa ditolak. Beberapa hari kemudian adalah pertemuan kelas. Asalkan kamu membantuku untuk mencuri diam-diam. Mencuri kertas ujian. Setelah melewati tahap ini, aku akan membiarkanmu bermain sekali. Ternyata beberapa hari yang lalu, gadis yang memberontak jatuh cinta pada pemuda berambut pirang di luar sekolah. Tidak hanya minum dan merokok bersama pemuda berambut pirang, bahkan mencari pemuda berambut pirang untuk menghalangi jalan teman laki-lakinya setelah sekolah. Untungnya, adegan ini dilihat oleh ibu gadis tersebut, mengatakan pada gadis bahwa jika kali ini tidak mendapat peringkat pertama dalam ujian, maka akan langsung melaporkannya ke polisi, dan akan mengirimkan pacar berambut pirangnya ke dalam penjara. Gadis ini terlalu tergila-gila pada cinta. Dia panik begitu mendengarnya. Maka dia kembali ke sekolah, mulai merayu teman laki-laki yang selalu menyukainya. Kakak Su, aku tahu, kamu sangat baik padaku. Asalkan kamu bisa membantu saya lulus ujian, aku janji padamu, aku akan membiarkanmu bermain sekali. Tidak disangka, teman laki-laki yang selalu patuh padanya, hari ini tidak hanya menolak tawaran menggiurkan, malah langsung menghina dia tak tahu malu. Gadis itu hanya bisa pergi dengan baik-baik, tanpa dia sadari. Semua direkam oleh ponsel yang disiapkan teman laki-lakinya. Terekam. Keesokan harinya, saat laki-laki itu pulang setelah ujian, tidak disangka dia dihadang oleh gadis itu di jalan, memamerkan bahwa dia bisa lulus tanpa bantuan teman laki-laki. Juga bisa lulus. Tak lama kemudian, mereka berada di pertemuan orang tua. Guru masuk, mengumumkan bahwa peringkat pertama di kelas kali ini adalah gadis itu. Saat teman sekelas terkejut, gadis itu berdiri, memamerkan dengan bangga ke arah laki-laki itu. Suan, lihatlah, sekarang aku yang menjadi peringkat pertama di kelas. Lin Yu, apakah kamu masih tidak menyadari kesalahanmu? Tapi tidakkah kamu menunggu sampai gadis itu senang dulu? Guru kelas tiba-tiba berbalik, menuduh gadis itu curang. Hasil ujian terungkap. Kalimat ini membuat ibu gadis yang memberontak terkejut. Ini tidak mungkin. Prestasi belajar putriku selalu bagus begitu. Jangan tuduh putriku. Apakah kamu melihat? Lin Yu menyusup ke kantor, mencuri kertas ujian, menyiapkan jawaban sebelumnya. Bukti saksi dan fisik semuanya ada. Apalagi yang bisa kamu bicarakan? Tidak, saya tidak. Semua itu dia. Itu Suan yang memaksa saya untuk curang. Sementara gadis itu bingung, malah menyalahkan kesalahan pada teman laki-laki. Suan selalu mengganggu saya. Dia bahkan meminta saya untuk membantunya curang sebelumnya. Saya tidak mau. Dia langsung memukul saya. Dia mengatakan kali ini, jika saya tidak membantunya untuk mencuri kertas ujian, dia akan memukulku sampai mati. Suan, kamu yang lucu. Kamu masih berani memukul putriku. Aku belum selesai denganmu hari ini. Tidak terduga Suan berpura-pura baik. Ternyata begitu jahat di belakang. Bahkan memukul wanita. Dia pasti melihat Lin Yu adalah anak baik, mudah dipermainkan. Melihat anak ini cukup sopan. 10 kacamata 9 rusak. Ada satu orang jahat lagi. Lin Yu, jelas-jelas kamu yang meminta saya untuk curang untukmu. Mengapa kamu menyalahkan saya? Ibu, lihat dia. Dia akan memukulku lagi. Saya takut. Suan, kamu bahkan melakukannya di depanku. Masih ingin menyakiti putriku. Apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Suan, aku benar-benar salah melihatmu. Tidak terduga kamu adalah otak di balik layar. Untuk menipu, mengancam teman wanita. Aku akan melaporkan ke sekolah. Untuk mengeluarkanmu. Kamu menuduhku tanpa penyelidikan. Lin Yu, kamu bilang aku meminta kamu untuk curang. Buktikanlah. Ibu, lihat dia. Dia akan memukulku lagi. Dia hanya melihatku mudah dipermainkan. Kamu tidak boleh membiarkannya. Apakah aku tidak tahu tentang putriku? Dia tidak pernah menuduh orang secara sembarangan. Malah kamu. Aku benar-benar tidak terpikirkan. Kamu di belakang. Malah berani bertindak seperti ini terhadap putriku. Jika putriku menjadi nakal, itu karena kamu merusaknya. Baiklah. Kamu, sebagai seorang ibu, sekarang tidak masuk akal, kan? Putrimu di luar, bersama anak rambut pirang itu. Merokok, minum, berkelahi. Kamu sama sekali tidak peduli. Malah semua disalahkan padaku, kan? Jangan mengganggu aku di sini. Sekarang kamu mengganggu putriku. Kamu harus memberikan penjelasan padanya. Lin Yu, aku benar-benar tidak terpikirkan. Kamu akan kejam sampai sejauh ini. Yang kejam adalah kamu. Memukul teman wanita. Merencanakan kecurangan. Aku ingin memecatmu. Keluarkan dia. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan. Karena kamu tidak adil. Jangan salahkan aku tidak berbelas kasihan. Apa? Terbongkar olehku. Malu jadi marah. Masih ingin menunjukkan di depan semua orang. Tidak bisa memukulku. Suan, apa yang akan kamu lakukan? Ingin memukul orang?
Suan, jangan terlalu berlebihan. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan melaporkanmu ke polisi. Kak Su, aku tahu kamu tertarik padaku. Beberapa hari lagi akan ada pertemuan kelas. Asalkan kamu membantuku. Ambil kertas ujian secara diam-diam. Setelah melewati tahap ini, aku akan membiarkanmu bermain sekali. Ini tidak nyata. Ini tidak mungkin. Dari mana asal video Anda? Apa yang sedang terjadi? Sebelum ujian, dia sudah pernah mencariku. Aku sudah menduga. Dia akan melawan. Jadi aku merekam video ini dengan sengaja. Apakah aku jahat padamu? Kamu rela melakukan kecurangan demi lulus ujian. Tidak hanya memilih untuk curang, tapi juga menjual tubuhmu. Kamu tidak punya malu. Kotor dan menjijikkan. Mau menggunakan tubuh sebagai tukar guling. Meminta aku untuk membantumu curang. Pergilah sekarang juga. Jangan malu-malu. Tunggu sampai ujian selesai beberapa hari lagi. Aku akan membuatmu hancur reputasimu. Suan, matikan sekarang. Cepat matikan sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Lin Yu, sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Aku belum pernah melihat seorang teman wanita sekejam dan rendah hati seperti kamu. Tidak hanya mencontek, bahkan menuduh orang baik. Kamu bahkan menjual tubuhmu. Bagaimana aku bisa mengajar murid seperti kamu? Lin Yu, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kau pikir trik kecilmu bisa menipu orang lain? Sungguh tak terduga. Lin Yu memiliki sisi seperti ini. Begitu cantik. Ternyata seorang pelacur. Bahkan tidak memikirkan pacarnya di luar sekolah. Huang Runbin. Katanya dia seorang preman. Karakternya juga buruk. Sekarang terlihat, dua orang itu benar-benar cocok. Gadis kecil ini terlihat sangat jujur. Sangat merusak moral. Menjijikkan. Suan, kau membuatku malu di depan umum. Aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Lin Yu, apakah kamu masih merasa malu? Ibu, dia sengaja menjebakku. Sampai sekarang kau masih menuduh orang lain. Suan, apakah kau menganggapku remeh? Apa yang pernah kau janjikan padaku? Untuk belajar dengan baik. Tak terduga. Kamu benar-benar lulus dengan cara ini. Untuk lulus ujian. Siapa yang membuatnya tidak memberi saya petunjuk? Kamu masih berani membangkang. Aku akan memukul mati kamu. Orang ini tidak punya wajah. Wanita tua. Jangan sentuh wanitaku. Wanita tua. Berani memukul wanitaku? Meskipun kamu adalah ibu mertuaku. Aku akan menghajarmu. Lagi ingin dipukul, kan? Kamu. Anda tidak peduli saya bersekolah di sekolah mana? Saya dari Universitas Sosial. Jalan dari utara ke selatan. Cari tahu siapa ayahnya. Lagi-lagi kamu, preman busuk. Kamu masih berani muncul. Kamu masih berani mengganggu anak perempuanku. Kamu menyakiti anak perempuanku. Sekarang begini. Kalau dia tidak lulus masuk sekolah bagus, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Apa gunanya sekolah bagimu? Setelah kalian lulus, semua harus bekerja untukku. Dia benar. Pemuda itu punya masa depan. Kamu diam. Absurd. Kalau kamu tidak pergi, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Kamu panggil. Jangan usir dia. Dan kamu, menyontek ujian, menuduh orang lain tanpa malu. Saya ingin mengumumkan kepada seluruh sekolah bahwa Anda akan dikeluarkan. Xiao An, Xiao Yu, dia tahu aturan. Hanya sekali salah jalan, Tante harus menghukumnya ketika pulang. Tolonglah. Tolong mintakan belas kasihan untuk Tante. Berdasarkan apa? Xiao An, Xiao Yu, dulu pernah memiliki hubungan dekat denganmu. Sekarang dia hanya sedang bingung sebentar. Ya. Berikan belas kasihan kepada orang lain. Kita semua teman sekelas. Jangan membuat hubungan terlalu tegang. Benar. Siapa yang tidak membuat kesalahan saat muda? Anak yang baik. Kamu mengusirnya. Masa depannya hancur. Hatinya pria sebesar lautan. Mengapa berselisih dengan gadis kecil? Bersikaplah lebih besar hati. Suan, Xiao Yu, dia lembut dan patuh. Tahu aturan. Berikanlah dia kesempatan sekali saja. Dia tahu aturan. Lembut dan patuh. Tante, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan tentang dirimu sendiri? Dia sudah terpengaruh oleh anak ini dan memiliki banyak kebiasaan buruk. Di luar sana merokok dan minum-minum, bertengkar dan berkelahi. Tidak mungkin. Anak perempuan saya sangat baik. Bagaimana mungkin dia merokok dan minum-minum? Tidak percaya? Tanyakan padanya sendiri. Suan, berhenti memfitnah saya di sini. Saya tidak. Suan, hal tanpa bukti. Jangan sembarangan bicara. Meskipun dia menuduhmu curang, kami akan memberikan hukuman. Dia merokok hingga giginya kuning. Masih membela diri. Tidak percaya? Periksa tasnya. Jangan sentuh tas saya. Gadis nakal langsung menutup tasnya. Tidak membiarkan ibu melihat. Namun dalam perdebatan dengan ibu, rokok dan minuman keluar dari tas. Sekarang percayakan, kamu masih kecil. Sudah belajar merokok dan minum-minum. Hal-hal baik tidak dipelajari. Malah belajar hal-hal buruk. Apa gunanya merokok dan minum-minum? Bergaul di masyarakat. Rokok membuka jalan, minuman membuka jalan, benarkan. Jangan sungkan. Berikan aku sedikit wibawa. Jangan lagi mengincar Lin Yu. UPS wanita tua. Lihatlah dirimu.
Sekarang jadi seperti apa? Bergaul dengan preman dan tidak belajar. Merokok dan minum. Bertengkar dan berkelahi. Menyontek saat ujian. Apakah kamu ingin membuatku marah? Orang tua ini jangan terlalu emosi. Asalkan kita menemukan akar masalah anak belajar buruk. Hentikan dari sumbernya. Pasti akan membuat anak menjadi lebih baik. Guru, dia yang bergaul dengan preman ini. Barulah menjadi seperti ini. Saya ingin melaporkannya dan menangkapnya. Jangan tangkap Bin. Aku menjadi seperti ini semua karena dia. Semua karena dia. Membuat perutku membesar. Lin Yu, jangan bicara kasar. Menyuruhku menanggalkan pakaian di depanmu. Aku merasa kotor. Gadis sombong, cepat diam. Tadi kamu hampir saja membuat semua orang salah paham terhadap Xiao An. Kamu pikir, apakah orang lain masih akan percaya padamu? Lin Yu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu tingkat keparahan masalah ini? Saya tidak berbohong. Karena dia membuat perut saya membesar. Tanpa bukti. Kau pikir, apakah orang lain masih akan percaya padamu? Kau masih tidak mau mengakui. Apakah ini benar? Kau benar-benar hamil. Benar-benar sulit. Suan, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Saya tidak melakukannya, dia yang menuduh saya. Memang kau masih tidak mau mengakui. Jangan menuduh tanpa bukti. Bukti apa yang kamu punya? Semua ini karena kau membuatku hamil. Masih tidak mau bertanggung jawab. Barulah saya jadi depresi. Barulah saya tidak bisa belajar lagi. Belajar merokok dan minum. Semua ini karena dia. Hamil dan depresi, semua karena dia. Apa, anak perempuanku? Kau mengalami depresi. Masalah yang sangat serius ini. Mengapa kau tidak memberitahuku? Saya tidak berani, saya takut. Tapi Suan tidak mau bertanggung jawab. Saya juga tidak punya wajah untuk hidup. Aku akan bunuh diri. Menangis, marah, bunuh diri. Sekarang mulai mengalami depresi. Untuk mencemarkan nama baik saya. Kamu sungguh tak kenal batas. Saya seorang gadis. Ini Suan. Mencemarkan nama baikmu. Suan, kamu memang tidak mau bertanggung jawab. Kamu pria brengsek. Tak terduga. Membuat perut seseorang membesar. Masih tidak bertanggung jawab. Masih dengan sikap yang teguh. Sebelumnya aku selalu ditipu olehnya. Jadi begitu. Ini Suan. Ingin agar sekolah mengeluarkan Lin Yu. Dengan begitu dia tidak perlu bertanggung jawab. Benar-benar lucu. Kalau anak perempuan saya seperti itu. Saya telah dibully. Aku akan memotongnya sampai mati. Benar-benar lucu. Sekolah kalian harus menyelidiki dengan ketat. Selidiki dengan ketat. Suan, aku benar-benar ingin hancur. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jelaskan padaku. Suan, meskipun kalian sudah kenal sejak kecil. Bahkan sudah dijodohkan sejak kecil. Tapi, kamu juga tidak bisa mengendalikan diri. Lin Yu masih anak-anak. Dia masih sekolah. Kamu benar-benar lucu. Aku sudah bilang. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Bukan begini, lalu bagaimana? Lin Yu, kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Kalau tidak, Bibi tidak akan membiarkanmu lepas. Bertanggung jawab. Dia juga pantas mendapatkannya. Saya tidak bertanggung jawab. Karena anak di dalam perutnya. Pada dasarnya bukan milikku. Kamu bicara omong kosong. Putriku sejak kecil. Tumbuh besar bersamamu. Kekasih masa kecil. Bukan milikmu. Masih dengan si kecil nakal ini? Benar. Itu anak kecil yang lucu. Hei, kamu. Jangan bicara sembarangan. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Tidak mungkin. Putriku sekalipun bingung. Juga tidak mungkin. Berurusan dengan si kecil nakal ini. Dan dia sudah berjanji padaku. Pasti tidak akan berhubungan dengannya. Lin Yu, aku memberimu kesempatan terakhir. Jelaskan di depan semua orang. Anak di dalam perutmu. Sebenarnya milik siapa? Milikmu. Dan itu kamu. Kamu memaksa aku. Sayang kecil. Benar-benar tidak pantas. Itu dia. Hanya karena dia cemburu padaku. Bersama dengan Bin. Untuk memiliki aku. Dia bahkan memaksa aku. Ada lagi hal seperti ini? Tenang. Kamu benar-benar lucu. Aku akan segera melaporkan ke sekolah. Memecatmu. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Panggil polisi dan tangkap dia. Benar. Orang seperti ini seharusnya dipenjara. Merusak gadis baik. Hal seperti ini. Di zaman dulu harus direndam dalam keranjang babi. Suan. Ternyata semua ini ulahmu. Putriku begitu baik. Semua karena kamu. Dia menjadi seperti ini. Putriku. Dibuat menderita olehmu. Suan. Kali ini. Akhirnya giliranmu. Berlutut dan memohon padaku. Kamu memohon padaku. Mungkin saya bisa mempertimbangkannya. Membiarkanmu pergi. Tidak bisa. Meskipun dia berlutut. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Membuat putriku seperti ini. Saya akan membuatnya duduk di penjara sampai habis masa hukumannya. Suan. Aku akan segera melaporkan ke polisi. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Baik, aku akan memberi peringatan padamu. Begitu dilaporkan. Akhirnya. Tidak ada kesempatan untuk mundur. Suan. Sampai pada titik ini. Kamu masih ingin mengelak. Tunggu petugas hukum datang. Kamu pasti akan mati. Ya.
Cepat tangkap dia dan buang ke penjara. Sebelumnya berani bersikap arogan padaku. Apakah arogan? Aku akan memberitahu Anda. Siapa yang akan tertawa terakhir? Maksudku, pada akhirnya, orang yang dipermalukan. Kamu. Ada apa? Pejabat penegak hukum. Dia memaksa saya. Menyebabkan saya hamil. Kamu bilang dia memaksa kamu. Apakah kamu punya bukti? Anak di perutku. Itu adalah bukti. Itu dia yang memaksa saya. Penegak hukum. Aku memohon padamu untuk menjadi hakim bagi kami. Aku hanya memiliki seorang putri. Malah dihancurkan olehnya. Tak heran putriku. Sekarang nilai belajarnya sangat buruk. Semua karena dia membuatnya depresi. Anak perempuanku yang malang. Tanpa bukti. Dengan apa dasarnya kamu berkata begitu? Aku memaksa putrimu. Kamu masih tidak mengakui? Memaksa. Ini adalah kejahatan. Mulai dari 3 tahun. Hukuman mati. Aku tidak melakukan hal itu. Dengan apa aku harus mengakui? Apakah aku akan mengorbankan kebersihanku? Apakah saya salah paham? Inilah buktinya. Bukti yang kamu sebut. Tidak ada apa-apa. Saat ini, gadis nakal ini masih terus menuduh. Dan bahkan dengan keras mengatakan, aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Tes kehamilan harus dilakukan di tempat untuk efektif. Setelah 10 menit, tes akan menjadi tidak valid. Kamu menyimpan ini di dalam tas sekolah. Bawa ke sekolah. Apapun hasilnya, sudah tidak valid lagi. Kamu berbicara sembarangan. Mengapa ini menjadi tidak valid? Aku minta kamu belajar tapi kamu malah memelihara babi. Bahkan petunjuknya pun tidak kamu mengerti, bukan? Selain itu, apakah ini anakku? Tidak bisa ditentukan hanya dengan satu tes kehamilan. Itu bisa diketahui. Setidaknya, harus menunggu sampai anak lahir. Untuk melakukan tes DNA. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Kamu yang memaksaku. Apa-apaan itu? Kalau mau tes, tes saja. Siapa yang takut? Tidak perlu tes lagi. Kamu bilang saya yang memaksa. Jam berapa dan di mana? Apakah saya sendirian? Aku. Cepatlah bicara. Ini masalah besar. Segera beritahu kepala penegak hukum. Baiklah, biar dia yang memutuskan untukmu. Aku tidak ingat lagi. Aku pingsan saat itu. Maksud Anda? Dia membuatmu pingsan. Itu dia. Dia membuatku pingsan dengan obat bius. Zaman apa sekarang? Masih menggunakan obat bius. Baiklah. Kamu bilang aku memberimu obat. Di mana? Di mana? Kamu tidak bisa mengingatnya, ya? Maka biar aku mengingatkannya padamu. Setiap hari setelah sekolah. Di belakang jalan besar. Gang itu. Kamu dan Wang Runbin. Sering pergi. Penginapan kecil itu. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Karena setiap hari setelah sekolah. Kamu semua akan pergi ke sana. Tindakan sembrono.